Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajrillah dengan NIM 2214248. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum bisnis, mulai dari pengertian hukum bisnis, fungsi hukum bisnis, ruang lingkup hukum bisnis, dan sumber hukum bisnis. Baik, pembahasan yang pertama dimulai dari pengertian hukum bisnis. Apa itu hukum bisnis? Hukum bisnis merupakan suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan kegiatan dagang, industri, ataupun keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang dan jasa dengan menempatkan uang dari para pebisnis dalam risiko dan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Kemudian hukum bisnis itu terjemahan dari istilah business law yang artinya hukum yang berkenaan dengan suatu bisnis. Materi yang selanjutnya yaitu fungsi hukum bisnis. Di sini ada 3 fungsi hukum bisnis. Yang pertama itu sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis. Jadi hukum bisnis ini menjadi sebuah informasi bagi wirausaha sebagai pengusaha mengetahui apa yang menjadi sebuah pelanggaran dan dan pengusaha ini bisa meminimalisir sebuah pelanggaran tersebut. Dan yang kedua itu untuk memahami hak dan kewajiban dalam praktik bisnis. Hukum bisnis ini juga bisa untuk mengetahui hak menjadi seorang pebisnis beserta kewajiban yang harus dilakukan seorang pebisnis. Dan yang ketiga itu yaitu agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis dan berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis yang dijamin oleh kepastian hukum. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu ruang lingkup hukum bisnis. Ruang lingkup hukum bisnis ini sebetulnya ada 28 ruang lingkup hukum bisnis, tetapi saya rangkum menjadi 10 ruang lingkup hukum bisnis. Yang pertama itu ada kontrak bisnis, yang kedua bentuk-bentuk badan usaha, yang ketiga perusahaan go public dan pasar modal, yang keempat jual beli perusahaan, yang kelima penanaman modal investasi, yang keenam hukum perindustrian, yang ketujuh hukum kegiatan perusahaan multinasional, yang kedelapan hukum kegiatan pertambangan, yang kesembilan hukum perbankan dan surat-surat berharga, yang kesepuluh hukum perjanjian internasional. Adapun materi yang terakhir yaitu mengenai sumber hukum bisnis. Sumber hukum bisnis itu terdapat 4 sumber. Yang pertama hukum perdata, yang kedua hukum publik, yang ketiga hukum dagang, yang keempat itu yang peraturan perundang-undangan. Hukum perdata seperti hukum perjanjian, hak-hak kebendaan sebagai sumber terjadinya bisnis. Yang kedua itu ada hukum publik. Hukum publik itu pidana bisnis, misalnya kejahatan-kejahatan di bidang bisnis. Nah, jadi kejahatan-kejahatan tersebut bisa langsung diproses oleh hukum publik, langsung diproses oleh pidana. Dan yang ketiga itu ada hukum dagang, misalnya kewajiban pembukaan perusahaan persekutuan asuransi, surat berharga ya, terus pedangan perantara dan keagenan. Yang keempat itu ada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini seperti kepailitan, terus perlindungan konsumen, anti monopoli atau persaingan tidak sehat, dan pasar modal. Kemudian sumber hukum bisnis yang utama itu terdapat pada 1338 ayat 1 KUH Perdata. Itu mengenai asas-asas hukum bisnis. Ada 2 asas hukum bisnis. Yang pertama itu asas kontrak, yang kedua asas kebebasan berkontrak. Jadi asas kontrak itu menjadi sumber hukum utama di mana masing-masing pihak terikat dalam kontrak yang telah disepakati. Yang kedua itu ada asas kebebasan berkontrak. Jadi
para pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi dari kontrak yang mereka sepakati. Kemudian sumber hukum bisnis menurut Munir Fuadi itu ada perundang-undangan, yang kedua perjanjian, yang ketiga traktat. Traktat itu merupakan perjanjian yang dibuat oleh beberapa negara, umumnya berisikan hal-hal yang penting yang membutuhkan pengesahan dari negara-negara yang terlibat. Kemudian ada jurisprudensi. Jadi jurisprudensi itu ajaran hukum melalui peradilan atau himpunan putusan hakim. Terus yang kelima ada kebiasaan. Yang keenam itu pendapat sarjana hukum ataupun doktrin. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.